Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu Assalamu alayka zainal anbiya
Salam
ya rabbal alamin wa bihi nasta'in wa lahu dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang sama-sama kita hormati Ketua Wilayah Sumatera Selatan DKMD, yaitu Ibu Dr. Haja Khalifah SPTH MM, beserta rombongan kami ucapkan selamat datang Ibu. Dan yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Nurima Ansori MSI, selamat datang Ibu. Dan kebetulan di sini telah hadir Ibu Ketua Permata Cendikia Wilayah Jambi, yaitu Ibu Ni. Dan tidak lupa pula yang saya hormati para tamu undangan yang telah bersedia hadir di masjid yang kita cintai ini, dan juga adik-adik, atau ya dek ya, jangan tegang dek ya, sebaik untuk ini kaget ada ini. Ya. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Muhailan Sultan Azayadi, kebetulan beliau berduka ada di tengah kita karena beliau ini ada tugas mengajar di pesantren Aulia Cendikia, yaitu Bapak Musadat. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Ketua Majelis Taklim Muhailan Sultan Azayadi, Bunda Putri Ileniana. Dan yang sama-sama kita hormati yaitu pembina kami di Majelis Taklim Muhailan Sultan Azayadi. Beliau adalah Ustazah Ida Hidayah. Mungkin kalian tidak asing dengan wajah mereka kalau sering ke kebun bunga pasar. Dan alhamdulillah ada tamu yang mungkin juga tidak asing kalau yang sudah bergabung di Permata Cendikia Abu Aulia, maksudnya adalah calon ketua BKMP Kelurahan Talak Jambi, yaitu Bunda Rita. Salam kenal Bunda Rita beserta rombongan yang tidak bisa saya sebut satu sebagai direktur. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran, dan yang ketiga kata sambutan, yang keempat tausiah agama dan doa, yang kelima penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa, dan alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Yang keenam yaitu penutup. Kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Bersama-sama kita baca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Mas Nupa dari Majelis Taklim Muhailan Sultan Azayadi, dan nanti disusul dengan sari tilawah oleh Bunda Ika Kurai dari Majelis Taklim Muhailan Sultan Azayadi. Kepada mereka berdua kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan akan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang untuk Ketua DKMT Kecamatan Sekarami beserta rombongan, yaitu Ustazah Mukarramah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan, ya. Sambutan pertama, alhamdulillah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PW PKMT Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ibu Dr. Hajah Khalifah SPTHT MM. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Beliau adalah pemilik rumah sakit Bunda. Ya, betul. Jadi kalau misalkan yang kita sudah pernah berobat di rumah sakit Bunda, inilah pemiliknya. Yang saya hormati Ustazah Dr. Anda Hajah Nurima Ansyuri MSI. Beliau nanti akan memberikan kitab tausiah serta doa. Yang saya hormati Ketua BKMT Kota yang pada hari ini alhamdulillah masih dalam perjalanan. Beliau akan hadir pada acara kita hari ini. Yang saya hormati Ketua BKMT Kecamatan Sukarame, yaitu Ustazah Dr. Anda Mukarramah. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat datang Ustazah. Yang saya hormati Ketua dari Permata Aulia Cendikia. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir, yaitu Bunda Sunarning. Yang saya hormati yaitu calon ketua Permata BKMT Talang Jambi, yang insya Allah nanti tanggal 9 akan dilantik di Masjid Al-Hikmah dekat asrama haji, yaitu Bunda Rita beserta pengurus-pengurus yang lain. Selamat datang Bunda. Dan yang saya hormati pembina Majelis Taklim Muhailan, yaitu Ustazah Ida Hidayah. Yang saya hormati kepada semua tamu para undangan dari provinsi maupun dari kecamatan maupun dari kelurahan yang pada hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita semua. Dan yang saya sayangi yaitu kepada anak-anak yatim piatu dan kaum duafa yang sebentar lagi akan kita beri mereka santunan. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita yaitu kesehatan, nikmat sehat, dan Allah meringankan langkah kaki kita untuk hari ini dapat bersilaturahim di Masjid Muhailan Sultan Az-Zayadi. Dan kami sangat bersyukur, terima kasih. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, Masjid Muhailan Sultan Az-Zayadi inilah mungkin masjid yang dikehendaki Allah untuk didatangkan orang-orang baik dari provinsi, PWBKMT provinsi,
yaitu untuk memberikan santunan kepada para yang membutuhkan. Nabi yang agung yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin tak layak ya kita kasih pantun sedikit nih biar seger-seger ya. Apalagi di bulan Ramadan. Boleh. Ya udah haus mungkin ya. Es kelapa rasanya seger. Nah, es kelapa pulau ya. Biar manis ditambah gula. Bulan puasa tak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Ini mungkin dalam hati ibu sudut pandang, ketua BAMT ini nak ngomong seger-seger, ini baru jam 9 ya. Sabar Bu ya, ini cobaan. Mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Putri Ladiana. Saya ini orang Aceh, ya. Saya orang Aceh bukan orang Pendak. Dan ini kebetulan ada kawan saya, sesepuh kami, yaitu Bunda Linda. Ini orang Aceh juga. Itu dari sekretaris pengurus PKMT Kecamatan. Jadi kami di sini tidak berdulur, tapi semua dari provinsi, dari semua ini berdulur kami semua. Inilah bukti tanda kekuasaan Allah. Silaturahim itu memang perlu ya Ustazah ya, yang perlu. Jadi semua perlu kita. Saya ini orang Aceh, tidak ada dulur di sini, tidak ada saudara di sini, semua keluarga di Aceh. Tetapi saya mendapatkan nikmatnya Allah yang berikan, yaitu dengan berkunjung, dengan bersilaturahim. Jadi semua dulur di Palembang ini sudah banyak. Alhamdulillah ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, kami ingin memberitahukan bahwa Majelis Taklim ini berdiri pada 2017 dulu kami berdiri MP ini, mungkin sekitar kurang lebih 6 tahun. Jadi belum lama berdiri MP ini ya. Dari 2017 kami berdiri, kami tidak mantap di situ. Kami ingin mencari tahu lagi tentang organisasi ke depan. Yaitu 2018 kami tergabung dalam organisasi PKMT Sukarame. Alhamdulillah saya salah satu pengurus dari PKMT Sukarame. Kemudian setelah itu kami ingin mencari tahu lagi organisasi. 2019 kami tergabung di FKMT, ya, FKMT Kecamatan. Alhamdulillah saya juga di kepengurusan diamanatkan oleh ketua FKMT juga jadi pengurus di dalam FKMT. Kemudian kami juga tergabung di dalam NU Kecamatan, ya, itu di kecamatannya. Kalau di Sukaramenya, di kelurahannya, kami juga tergabung dalam Majelis Taklim Kelurahan Permata Aulia Cendekia. Alhamdulillah yang diketuai oleh Ibu Sunarni. Ya. Selamat datang Ibu BKMT Kota ya. Selamat datang Ibu. Majelis Muhailan selalu ingin mengajak yang belum bergabung ke dalam Majelis Muhailan
ibu-ibu dari Santuna mungkin ingin bergabung ke dalam majelis muhelan, kami masih terbuka lebar untuk bergabung. Kita bersama-sama menuntut ilmu, ya, ingin menuntut ilmu di dalam Allah. Karena kata Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, maka malaikat akan merendahkan sayapnya, ya, bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kemudian juga Nabi meriwayatkan bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dalam satu bab saja, kita menuntut ilmu satu bab saja, maka pahala kita seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, ya, kalau untuk pahalanya kita menuntut ilmu. Jadi tidak ada sia-sianya kita menuntut ilmu untuk mencari bekal untuk akhirat kita bawa nanti, ya. Sekali lagi kami mohon terima kasih kepada PWPKMT Provinsi Sumatera Selatan yang pada hari ini telah berkunjung ke masjid kami untuk acara safari santunan anak yatim. Kami hanya bisa mendoakan semoga apa yang ibu hari ini sedekahkan kepada mereka, maka Allah akan menggantikannya berupa pahala sebesar-besarnya. Mungkin ini saja sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PWPKMT Sumatera Selatan, yaitu Ibu Dr. Haja Halimah SP THI MM. Kepada beliau kami persilakan. Ketua BKPP Kota Palembang dibantu oleh Ibu Halim Pak beserta rombongan yang saya hormati Ibu Ketua BKPP Kecamatan Karati, Ibu Saloma beserta rombongan, yang saya hormati Ketua Masjid Aida, Pak Sadar, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Aida, Ibu Putri Iriana, yang saya hormati Ibu Pembina dari Masjid Aisyah ini, Ibu Yuda Hidayat. Terima kasih, dan seluruh hadirin yang saya yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang saya cintai anak-anak yang dan ibu-ibu yang lain ya, yang hadir pada kesempatan ini menghadiri acara silaturahmi dari pengurus wilayah BKMT. Sampai
sampaikan kami di sini ada Ibu Moniman Soli selaku penceramah pada hari ini, kemudian juga ada Ibu Fatia Pusita dan Ibu yang lainnya di sini banyak ya, penelitian dan yang lainnya di sektor masyarakat dari bonus wilayah yang di jadi kami cuma tidak banyak tool ya karena berbagi ya setiap daerah artinya ini dibagi-bagi jadinya tidak susah semuanya hadir ya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita dapat berjumpa tadi dari acara silaturahmi dari pengurus wilayah PKS Sumatera Selatan dengan ibu-ibu semuanya di daerah di Pakat Jambi, Masjid Al-Failah tadi. Jadi kita ada di sini dan keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya cintai dan anak-anakku kalian juga disampaikan di sini bahwa kami dari pengurus wilayah pun organisasi dari BKMD dan Badan Koordinasi Majelis Taklim itu di Jakarta pengurus pusatnya. Kemudian kalau di provinsi itu pengurus wilayah. Karena kami ini sebagian yang ikut datang ke sini. Kemudian juga ada kabupaten kota seperti Kota Palembang, ada pengurus daerah Kota Palembang, seperti Kota Palembang. Ini hadir ya rombongannya banyak juga Palembang juga membawa ketuanya makin ketua dan ibu-ibu dari kecamatan Sukarami ya, Kenteng kecamatan Sukarami ya. Jangan yang sudah hadir begitu aroma dan juga nanti hanya ada ibu ketua BKMT Kelurahan Jambi ya yang mau dinanti akan sekitar nanti ya dan juga BKMT ini sampai ke administratif di masjid ataupun di musola ataupun di rumah dan sebagainya semuanya bisa bergabung pada kota legislatif. Nah, ibu-ibu semuanya ya, bahwa tujuan daripada legislatif ini diaktifkan pada yang didapatkan kebijakan Islam pertama. Dia juga menjaga silaturahmi, mendapat pendidikan yang kita harapkan di sini. Jadi bertukar informasi dan lain-lain. Jadi kita di sini artinya yang lebih banyak artinya melakukan siap Islam dan supaya jadi kita akan berkumpul ya untuk mendengarkan atau mendapat ilmu atau diskusi atau ceramah dan lain-lain sebagainya. Tapi juga tadi saya sampaikan tidak hanya kita ilmu agama saja, tetapi juga lain yang dibutuhkan bagi ibu-ibu semuanya dapat diberikan. Dan juga ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua dan Ibu Putri Mediana Magister Ibu Putri Mediana tadi bahwa jadi orang Aceh ya enggak dalam arti kata di dalam agama Islam ya, kita tidak perlu membedakan dari mana orang tersebut dan kita semua sama saling silaturahmi dan memperjuangkan agama Islam ya, terkait agama kita. Nah, jadi kalau ini saya lihat banyak di medsos ini banyak orang medsos lah. Kalau ada bangsa lain misalnya keturunan lain katanya tidak boleh apapun dari pemimpin, kan itu jadi saya makanya misalnya itu misalnya ibu dari Aceh tadi kalau misalnya ibu di sini, dia orang Aceh misalnya tidak perlu lagi jadi ketua di sini, itu salah benar ya. Jadi kita sama semua ya untuk memperjuangkan agama
Islam. Walaupun orang mau turunan mana, mau turunan Jawa, mau turunan Arab, turunan Lembang, segala macam, itu sama saja artinya mau untuk memperjuangkan agama Islam. Itu yang ya. Karena saya tahu kan setiap tahun politik banyak yang berita-berita yang simpang siur dan segala macam. Nah ini supaya dijelaskan ya pada apa namanya itu anggota kita jangan terjebak dengan provokasi, artinya adu domba maksudnya adu domba dari masing-masing orang. Ya, dan sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita di sini berbuat Islam akan terlibat dari membuat kami dan kami di mana. Nah, yang dapat saya sampaikan, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bluetooth mode. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hanifah SPTHDMM beserta rombongan dari wilayah, dan yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kota Palembang atau yang mewakili beserta rombongan, yang kami hormati Ibu Ketua Kecamatan BKMT Kecamatan Sukarami beserta rombongan, dan yang kami hormati Ketua BKMT Permata ya Kelurahan Karangjambi ya, yang bisa memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami hormati ibu-ibu seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang kami sayangi, dan cucu-cucu anak-anak kami yang hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan, serta kemauan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan rasa syukur kita juga marilah kita iringi dengan doa dan harapan. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lapaskan pada hari ini akan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, tabi'in dan tabi'in, dan kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah kami sudah sampai di sini, walaupun tadi sudah terlanjur jauh nyasar ke sana, menemui pasar Pisang, kami laju lagi ke sana, menemui ada masjid berpenyebutan, sudah berapa kali muter, sudah berapa kali balik lagi kami dengan Ibu Mariam sudah. Alhamdulillah berkat kesabaran akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Dan mungkin ibu-ibu yang lain juga ada yang nyasar ya, tapi berkat petunjuk dan inayah darinya dua, kita semuanya selamat sampai di tempat yang kita tuju. Baiklah ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini
di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mungkin saya tidak akan menguraikan lagi apa arti daripada surat yang dibaca tadi, yaitu surat ayat berapa itu yang dibaca tadi mengenai puasa tadi Bu? Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah hafal kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin sudah sekian dengar ayat ini sejak bulan Ramadan ini ya. Nah, saya tidak akan mengupas atau tidak akan membahas lagi masalah ini. Namun saya ingin mengajak ataupun menyampaikan makna daripada ayat ini sendiri. Kita mungkin semuanya sudah melaksanakan puasa. Ini terlalu besar ehonya enggak ini Bu? Gember ya? Kalau gember kan tidak enak dengarnya kalau begini ehonya. Halo? Tidak dengar Bu? Nah, jadi untuk sejarah ataupun uraian-uraian yang lain tentang Ramadan, saya tidak akan menguraikannya lagi karena mungkin sudah banyak didengar ya dari masjid, dari musola-musola. Namun saya akan menyampaikan makna ataupun apa yang ingin dicapai daripada ayat 183 ini tadi, yaitu tafakurnya. Mungkin kita semuanya sudah berpuasa Bu ya, sudah berpuasa sebulan penuh. Tapi ada bayi yang masih mengatakan, itu sudah puasa sebulan penuh, itu sudah puasa sebulan penuh. Tetapi perbuatan dan tingkah lakunya masih begitu baik. Ada Bu ya? Nah, jadi itu berarti yang ujung daripada surat Al-Baqarah 183 tadi belum tercapai, yang takunnya. Nah, bagaimana untuk mencapai ini? Ialah kita berusaha untuk memperbanyak ataupun merubah kebiasaan kita yang selama ini mungkin belum kita laksanakan, terutama tentang beribadah. Kalau sholat 5 waktu saya yakin semuanya sudah melaksanakan, karena itu adalah rukun Islam kita ya kan? 5 waktu wajib namanya. Nah, sekarang makna untuk mencapai takwa ini tadi, marilah kita sama-sama banyak-banyak melaksanakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Nah, yang mana yang dikatakan ibadah sunnah yang nak didulukan Bu? Kita biasanya ya, sunnah itu kita ambil dari maghrib. Sunat maghrib, sesudah sunat maghrib, marilah kita laksanakan. Kalau selama ini belum, laksanakanlah sunat taubat. Sunat taubat itu jangan lagi ditinggalkan Bu, ya, karena sunat-sunat itu adalah untuk menebus puasa-puasa itu yang dulu-dulu ketinggalan atau yang dulu-dulu tidak kita laksanakan. Karena kita kaum ibu ini banyak sekali meninggalkan sholat. Dari kita remaja sudah datang bulan tidak sholat, menikah, hamil tidak sholat, melahirkan terhalang sholat, menyusui kurang sholat. Nah, disitulah kita kaum ibu ini paling banyak meninggalkan sholat. Nah, sekarang dengan adanya kita, mungkin kita ini sudah di atas, banyak yang sudah di atas umur 48 tahun ya. Kalau umur 48 tahun itu, kata dengan Ibu Dokter Hanifah, mungkin itu sudah pada umumnya sudah rata-rata sudah menembus ya, sudah tidak lagi. Nah, kesempatan kita untuk melaksanakan banyak-banyak sholat taubat.
Dari maghrib itu tadi sudah sunat maghrib, karena dia tidak ada qobliyah, kita sunatan maghribi ya. Laksanakanlah sunat taubat. Sunat taubat ini Bu, macam mana ayatnya? Kalau memang belum bacakan ayat yang khusus untuk sholat taubat, bacalah surat Ikhlas atau 11 ayat untuk 2 rakaat. Tapi kita nih Bu, apalagi yang masih muda ya, masih terang, itu masih diwajibkan untuk belajar. Alangkah baiknya kita belajar surat yang khusus untuk sholat taubat. Itu surat apa? Ada yang kita laksanakan, ibu-ibu? Surat Al-Imran ayat 135 dan 136 itu untuk rakaat pertama. Dan rakaat kedua surat An-Nisa 110. Itu khusus untuk ayat sholat taubat. Kita belajar Bu ya, belajar mbak di Quran Bu, tulis di kertas. Sehari tak mungkin tak hafal itu. Karena itu kata-kata dan artinya adalah menjurus kepada bertobat. Seperti yang ayat kedua itu tadi, An-Nisa 110 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa berbuat kejahatan, menzalimi dirinya sendiri, lalu ia sadar, oh aku salah, oh aku ini berbuat dosa, langsung ia sadar dan bertobat, maka Allah Maha menerima taubatnya. Jadi jangan merasa aku banyaknya dosa, kayak bertobat dua tidak diterima Allah. Jangan. Allah Maha penerima taubat. Di surat Al-Asr mengatakan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi jangan merasa dia percuma raya taubat. Allah sudah berfirman, bertaubatlah kamu sebelum ajalmu datang, maka Allah akan menerima taubat. Nah itu taubat sholat sunat maghrib. Kita merangkak lagi ke Isya. Sudah sholat sunat Isya, qobliyah ba'diyah itu ada, dan untuk qobliyah yang laksanakanlah 4 rakaat. Maka hadis mengatakan diharamkan api menjilat kulit kita apabila kita sholat qobliyah 4 rakaat. Jadi kemarilah kita banyak-banyak memperbanyak sholat sunat untuk menebus sholat kita yang tinggal dulu. Karena untuk sholat itu tidak ada dalilnya untuk dikodok, ya. Karena kita maki 4 mazhab, ada mazhab yang mengatakan ada, ya. Tapi dalilnya tidak jelas bahwa ada, kecuali puasa. Kalau puasa itu diwajibkan untuk mengkodok puasa itu yang tinggal. Kalau mampu, kalau tidak mampu, yalah kita diwajibkan membayar fidyah. Kalau mampu dengan berpuasa, kita tunaikan dengan berpuasa. Nah, untuk sholat taubat ini tadi, sesudah Isya 4 rakaat qobliyah Isya, bacaan ayatnya apa baik. Andai kata nak baca Fatihah juga sudah boleh. Karena di dalam rukun sholat ada berapa rukun sholat Bu? Berapa? 13. Di antara 13 itu yang dibaca hanya dikatakan Fatihah kan? Nah, apabila kita sudah membaca Fatihah, maka sholat kita sudah sah. Nah, tapi di sana tadi dikatakan mengapa kita tidak belajar baca ayat pendek,
sudah baca ayat pendek, baca ayat panjang. Ya, sedangkan Rasulullah sudah mengatakan di dalam sabdanya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang kubur. Nah di situ di dalam makna daripada tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang kubur, maksudnya itu dari kita muda-muda ini sampai masuk kubur tetap belajar. Contohnya kita ibu-ibu, mungkin kita makan sayur asam di rumah kawan kita, oh rumahnya sayur asam tahu, makan apa? Oh dikasih kemiri, dikasih terasi. Oh itu, aku selama ini tidak makan kemiri, tidak makan terasi. Itu berarti itu sudah belajar, walaupun sedikit. Dikatakan Allah, apabila seseorang itu mempunyai ilmu, apakah itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maka akan ditinggikannya kita ini 4 derajat dari orang yang tidak berilmu. Ialah terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Barang siapa berilmu atau mendapatkan ilmu sedikit, maka akan ketinggikan 4 derajat dari orang yang tidak berilmu. Nah jadi Bu, tentang sayur asam baik itu sudah berilmu, sudah ada derajatnya. Apalagi ilmu yang berhubungan dengan akhirat atau ilmu yang berhubungan dengan ibadah kita. Ya Bu ya, sudah itu janganlah sungkan-sungkan untuk bertanya. Kita majelis taklim BKMT itu merupakan suatu wadah kita untuk menimba ilmu. Artinya tuh kita dari mulut ke mulut, dari seorang ke seorang bisa bertanya, mak mana nih yang sholat itu, mak mana nih yang sholat ini. Mungkin yang tadinya belum pernah atau belum biasa melaksanakan sholat tasbih, dengan adanya nengok kawan sholat tasbih, nengok kawan mimpin sholat tasbih dan lain sebagainya, tergerak hati kita, dapat hidayah kita untuk belajar dan untuk bertanya. Nah itu sholat sunat isya, ya. Sudah sunat isya kita melambat lagi ke tengah malam. Sholatlah kita sholat tahajud. Sholat tahajud. Pada surat Al-Muzammil ayat 2 mengatakan qulil lail illa qalilan. Bangunlah dan sholatlah kamu walau sedikit. Jadi dia sedikit di situ maksudnya walau cuma 2 rakaat. Bangunlah. Biasanya kita tuh kapan setengah 4 atau jam 3 tuh nak ke kamar mandi. Baik-baik tidak nak ke kamar mandi, nak ke kamar mandi. Nah pada saat itu kita langsung berpikiran positif kepada Allah bahwa aku ini sudah dibangunnya, sudah disuruhnya sholat tahajud. Dari sudah kita buang air kecil, berwuduklah, sholatlah 2 rakaat. Kalau memang tidak ngantuk niat sholat wuduk dulu. Kalau sebenarnya kalau penceramah di Masjid Agung mengatakan ya, sholat tahajud itu kalau bisa jangan kurang dari 4 kali salam. 4 kali salam berarti berapa kali itu Bu? 8 rakaat. Nah, jadi kalau kita sudah nutup witir sebelum tidur, turutlah cara Rasulullah kita, dia tidak mau tidur sebelum sholat witir, sekalipun 1 rakaat. Jadi kalau kita sholat di rumah, ayolah ngantuknya anak ini, sholat witir serakaat jadilah. Jadi Bu, boleh. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kalau kita sholat di masjid, witir itu sudah 3 rakaat kan, karena kita imaman, ikut imam. Nah itu untuk tahajud. Kemudian besoknya subuh, sunat subuh 2 rakaat.
jangan tinggal sunat subuh 2 rakaat. Karena di situ sudah dikatakan sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi sebelum subuh sunat subuh dulu. Kemudian siang sholat duha. Duha kita mungkin selama ini baru cuma 2 rakaat baik ya. Nah untuk sekarang ini jangan 2 rakaat dulu, karena dia tuh tiap rakaat itu ada galau titelnya. Kalau 2 rakaat itu istilahnya tuh baru ngaksen baik ibarat bulan sholat. Yuk apa tuh? Dengan Allah juga demikian. Belum ada itu kita 4 rakaat itu sudah dapat titel ahli ibadah. 6 rakaat itu sudah dapat titel dosa kita diampuni sebelum kita melaksanakan sholat. 8 rakaat kita sudah dapat titel ahli ibadah. Begitu juga 10 rakaat dan 12 rakaat kita insya Allah dibuatkan istana pada yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari sini Bu ya, mungkin yang selama ini baru 2 rakaat kayak duhanya tingkatlah. Kalau baca 12 rakaat Bu ya, paling dikit 6 rakaat. Ayatnya apa baik yang baca. Kalau baru 10 baik yang baca, baca lah 10 terus. Nah, alangkah baiknya kalau lah hafal Waqiah. Waqiah setiap rakaat itu 10 ayat. Pendek Waqiah kan? Nah itu duha ya. Jadi untuk zuhur begitu juga. Maka kita tekankan kepada sholat yang perlu kita tingkatkan, karena yang paling duluan dihisab nanti adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita yang wajib sudah timbangan menurun ke bawah, tentu akan dilihat sholat sunat kita. Nah disitulah yang sholat sunat kita yang kita tambah dari 2 rakaat jadi 4 rakaat. Kalau duha dari 2 rakaat jadi 12 rakaat. Insya Allah kita akan ditinggikan beberapa derajat dan akan merubah tercapailah tatpatun kita yang pada surat Al-Baqarah ayat 120. Insya Allah Bu ya, sesudah puasa nanti kita merubah pola kita. Kemudian ibu-ibu sekalian, jangan merasa bertobat itu percuma kayak aku dulu banyak dosa main-main. Jangan Bu, kita harus yakin dengan janji Allah. Pada surat At-Taubah ayat 3 ya, At-Taubah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Pendek, tapi lihat maknanya. Jika engkau bertobat, maka hal itu akan lebih baik bagimu. Allah Maha Penerima Taubat. Itu janji Allah Bu ya. Setiap janji Allah kita harus yakin. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kami berceramah ini akan menyampaikan apa yang di dalam Al-Quran ya Bu ya. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, tidak berani nantinya. Ini semuanya adalah janji Allah. Kemudian lagi selain itu An-Nisa 110 tadi sudah dikatakannya, kapan kamu sadar kamu itu ada berbuat yang tak baik, menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, lantas cepat-cepat bertaubat, maka Allah Maha menerima taubatnya. Itu mengenai sholat ya. Nah kemudian ibu-ibu lagi bukan di bulan puasa ini baik, kita harus banyak-banyak beristighfar. Beristighfar itu pada bulan pada waktu sahur itu ada waktu yang namanya sahar. Sahar itu maksudnya waktu yang baik untuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfar itu aku banyak yang pendek, astagfirullahaladzim, panjang dikit
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Panjang dikit ado yang dikata ke wong ma istighfar. Saibul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidzambi. Itu induk istighfar. Nah, kalau udah apa itu istighfar, jadikan ada istighfar yang pendek bahwa kita mengakui dan kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Banyak-banyak istighfar ya. Kemudian juga kita dalam terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan di bulan Ramadan baik ya. Kita harus banyak berdoa. Berdoa 3 macam yang jangan kita tinggalkan setiap hari. Yang pertama, kita kalau baca minta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya dah Bu? Nah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berkumpul seperti ini, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan yang berbuat baik, kita hindari su'ul khotimah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Ya, maka mari kita sama-sama membaca doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu husnul khotimah. Tiap hari itu Bu ya, tiap hari bila perlu kita baca pagi dan sore. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha ke belakang. Jadi kita mohon kepada Allah rezeki dan taubatan nasuha sebelum ajal kita datang. Kalau ajal kita datang, bacalah kita. Jadi bacalah doa ini, Allahumma rzuqni taubatan nasuha ke belakang. Ya Allah, berikan aku rezeki taubatan nasuha sebelum aku wafat. Jadi untuk melaksanakannya itu ya kita tulang. Memang kita mohon kepada Allah sebelum kita wafat kita sudah bertobat. Jangan nunggu waktu. Kaget belum tua. Yang penyakit ini aku belum tua, kaget nunggu tua deh. Apa kita bisa memprediksi rahasia Allah itu? Yang meninggal itu tidak tua, tidak muda, ya kan Bu? Nah, jadi jangan menganggap nunggu aku tua. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Jadi mohon kepada Allah, jangan bolak-balikkan hatiku ya Allah. Maksud bolak-balikkan hatiku itu kadang kita tuh tenang, ya, tenang kita beribadah, tapi ada kalanya kita tuh gelisah. Ada tak? Nah, seperti kata anak-anak kita sekarang apa? Galau. Nah, di dalam Al-Quran juga Al-Baqarah 152 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Faskuruni azkurkum. Faskuruni azkurkum. Wala tafakkarun. Jadi katanya, ingatlah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku apa yang sudah aku rahmatkan, apa yang sudah aku berikan kepada kamu. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Itu Al-Baqarah 152. Jadi maksudnya itu Allah menyuruh kita selalu ingat kepada Allah. Niscaya Allah juga akan ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah manusia. Kita kembali kepada
apapun tadi kita laksanakan apa perintahnya dan jauhi segala larangannya. Dan katanya azkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Ingat Allah kepada kita itu makna bu. Apa dia ingatkan? Oh si ibu Khalifah tadi untuk santuna, kakek yang hidupnya itu akan kulipat gandakan. Nah, dengan itu apa yang sudah kita perbuat maka akan dilakukannya. Kemudian azkurkum dari Allah itu berupa rahmat. Yang namanya rahmat itu kasih sayangnya, pengampunannya, penerimaan tobatnya, itu rahmatnya. Selama kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan merahmati kita. Dosa kita diampuninya, rezeki kita diberinya, hati kita ditenangkannya. Ya, banyak sekali bu, untuk kita yakin bahwa apabila kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita dan hati kita akan tenang. Pada surat Ar-Ra'd ayat 28 mengatakan, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa ingat, selalu ingat kepadaku, maka hatinya akan tenang. Nah, jadi kita harus yakin dengan firman ataupun janji-janji Allah ini. Jangan kaji itu galau, oh makin kita merontak-rontak, makin tak ingat-ingat, tidak nak istighfar. Gitu. Salah besar. Jadi saya kira ibu sekalian, karena waktu, karena kultum ya, saya mohon maaf jika ini semuanya saya yakin ibu-ibu sudah melaksanakannya, tapi mengingatkan kembali, jangan sampai kita terlena khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Nah, saya kira itu saja bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu-ibu sekalian saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Ada yang mau berdoa, mau ke Roman? Marilah ibu sekalian kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat dan apa yang kita dengar pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan katsirin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil qadar. Allahumma barikul furqan wa min zilil Qur'an bil hikmati wal bayan. Ya rikallahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma akhni riqabana wa riqa abaina wa ummahatina wa ihwanina inan nari ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sahwatika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ismata wal aman inda ibali Ramadan wa dunna ala ikbali Ramadan warhamna
Ya barik lana inda qiyami Ramadan wa aslih lana jami'i ahwalana wa akhlaqana wa a'malana fi siyami Ramadan. Allahumma sagir a'marana bi barakati Ramadan wa hasid a'marana bi jati Ramadan. Waj'al siyamana hadza mutabi'ati li jami'i siyamil badi. Amin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan, keimanan, keselamatan kepada kami semua dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Allahumma ya Allah, terimalah ya Allah apa yang sudah kami kerjakan ini ya Allah, yang dapat kami harapkan sebagai tambahan pahala bagi kami. Allahumma ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon ya Allah. Allahumma ya mujibu da'awati isajili wa ya rahimada du'afa'i wa kukuro iliyatana wal masakin. Allahumma fir lana bi karamatika ajma'in wa tub wa zuki wa afu amman yakulu. Amin amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Itu tadi tausiah agama. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita, terutama beliau tadi mengajak kita untuk selalu melaksanakan sholat taubat. Insya Allah ya, kita semua di sini pasti setiap hari sholat taubat merah. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan Al-Quran kepada ketua majelis taklim. Ibu Khalifah ya, Ibu Dr. Hajah Hanifah kepada ketua majelis taklim Muhailah yaitu Bunda Putri Rejana. Diwakilkan dengan Ustazah Pembina Majelis Muhailah yaitu Ustazah Ida. Ya, setelah terima pemberian Al-Quran dari Ibu Ketua ke Ibu Pembina Majelis. Silakan Ibu, satu-satu. Nah, simbolis. Untuk seksi dokumentasi, tunggu Bu ya. Tunggu. Ini video. Foto. Ini video. Ada di sini. Ustazah, mau ambil dokumentasi dulu sama tim Muhailah. Kedua
Kita dulu. Lagi punya hubung. Pemberian yang kedua yaitu kepada Ibu Ketua Majelis Taklim, Bunda Legiana. Kami persilakan Ibu. Semoga dapat digunakan anak-anak. Amin. Seleksi dokumentasi. Yang ketiga yaitu diberikan kepada Nih. oh iya. Yang ketiga kepada calon ketua BKMT Permata Kelurahan Karangjambe. Langsung dulu tengah-tengah Bu. Silakan Bapak ambil ya. Lurus ini nih. Apa lurus ini nih. Ya. Ayo Bu, potong Bu, ini Bu. Potong. Atur posisi dan gaya masing-masing. Angkat ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dengan iPhone. Awas Bude. Iyo, ini iPhone. Satu, dua, tiga. Gaya bebas dah. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Rekaman, aku di video bukan di foto. Itu lagi di mati kita buat itu kan? Biar gelap. Ini kan ada kan lebih lah. Pokoknya punya safety khusus video, punya safety ini. Lagi di mati ke dari salah dulu. Iya, ada masalah Bella. Iya sudah. Suruh Faris Pak ya? 9. 9 itu siapa Pak? 9 ekor. Iya. Sudah ya? Nama-namanya? Ini. Enggak, wakil ke Ajo. Wakil ke Ajo. Lagi tegak situ ya. Tapi itu Pak, anak-anaknya dulu. Wakilnya dulu. Ajo, lagi nama baik. 9. Nggak saya foto. Mana ini video lagi salah. Saya yang tersalah. Bungsu, coba Bungsu lepas dulu ini Bungsu. Bungsu. Tidak apa-apa ya, aku cek juga apa-apa ya. Tidak. Maju dikit, maju dikit. Nah, naik. Sip. Cantik. Kirim ya Bungsu kayak ya.
Sudah mati kah, Bu? Aku sampai santun, enggak usah mati kayak nunggu santunan. Enggak usah dimatikan. Iya, bela. Dia yang motongnya dia yang motong. Kami persilakan ambil posisi duduk kembali ya, karena acara kita belum selesai. Acara selanjutnya yaitu santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa oleh Ketua POIBKMT Sumatera Selatan. Kita absen dulu ya. Agi-agi lah, maju ya. 1. Mareno. Tegak, berdiri ya. Tolong Bu Wakil di Bu Waka. Lagi aman aja lah. Yang kedua, Tantri. Yang ketiga, Radit belum datang. Adil. Kelima, Kevin. Keenam, Rania. Ketujuh, Syakira. Situ nah. Wakil ke. Ada situ. Umi. Itu nah, Umi. 9, Dewi Ismail Umi. Al-Haji. Wakil ke. Sembilan ya. 9 anak. Wakil ke. Diba wakil ke bela Diba wakil ke. Ketika masuk Untuk kaum duafa yaitu ibu, ada juga nenek ya. iyo. Nenek PS. Nenek PS. Mary. Ini Iya nenek PS. Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Aku tuh bingung PS Palembang Square Bu. Ya. Ya sudah. dua yaitu Nenek Isa. Yang 12. Ayo Madini. Yuk maju yuk. Aja dulu Umi. Ato. Gini Ato. Aja dulu. Suruh baris dulu. Mak Arif. Nenek Roli. datang sakit kaki. Iya. Ibu Herma. Bu Nurzina. Yuk. Bu India. Ibu Sajong. Oke. Ibu Sajong. Ada tak uangnya? Mana? Ada. Nenek Dias. Nenek Dias sudah. Ibu Nenek. satu ini. Mana Bu? Sini. Ibunya Rania. Mana ada dah? Nenek. Ini? Ada. Kami persilakan untuk Ketua PWBKMT Sumsel untuk menyerahkan sumbangan kepada mereka. Tidak lihat dia. Kami persilakan Ibu. Iya baris kemana? Itu nah, uni tapi mau. Iya. Nama satu lagi ya, Nenek Upi. Kami persilakan Nenek Upi untuk masuk masjid. Yang Ibu boleh dimulai Ibu untuk pemberian santunan. Kami persilakan. Ya, kita baca sholawat kepada Raja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi zalimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil fadhi ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, alhamdulillah pembagian santunan yang dibiarkan oleh Bapak sudah terlaksana. Selesai sudah acara kita Safari Ramadan 1444 dan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa oleh Ketua PW BKMT Sumatera Selatan. Semoga apa yang beliau berikan akan bermanfaat untuk yang menerima, dan bagi yang memberi akan selalu diberikan kesehatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada penyebutan nama dan kata-kata yang kurang pas, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu untuk yang pulang duduk dulu ya, jangan pulang dulu. Ada juga duduk dulu ya. Nanti ada kembali ke tempat masing-masing, ke tempat yang semula. Iya benar. Aku pengen duduk 3. Duduk sini dulu. Duduk. Duduk sini, duduk. Sama kasih mak uang. Kasih dulu, duduk dulu. Duduk. Jangan balik dulu. Nah. Yuk, Bu. Yuk. Dicipi lagi. Dicipi ya. Nah, kita miring. Ternyata masih Baru ketemu salah. dulu. Mana miring? Siapa ini? Itu bungsu. Apa dari tadi? Bungsu yang miring ini. Bungsu pakai kanannya bungsu. Kanan apa bungsu? Kanan. Iya. Baru bungsu baik duduk. Miring kemarin. Tadi katanya minta tegak. Iya, suruh bungsu baik. Nah, bungsu duduk sini. Apa yang dibagi itu?
isi 10 jadi. Harus beli yang kecil. Iyo, atau yang masuk yang cup yang kecil tuh nah. Salah ya. Iya, 250 bener untuk yang pertama ya nak. Potong apa su? Yang bakal dirangkap besok tanggal 9 ini kampung ya, kita ambil dokumentasi dulu. Maria mendapat ya. Hah? Pagi Ustazah balik. Ustazah. Aja. Miskol dia. Iya, ini. Apa nak ini? Dapat. Ini nada kata nama megangnya. Bungsu pegang itu bungsu. Kenapa kita kurung bungsu? Dimohonkan untuk ibu kita ada